Tuh lihat, desak-desakannya nggak main-main sahabat Al-Bahar. Bersama dengan orang yang postur tubuhnya, kepalanya, postur tubuhnya besar seperti ini tuh, tinggi banget tuh. Saya berada di ininya, keteknya tuh, ya. Jadi dari hal seperti ini aja akan menjadi hambatan bagi sahabat Al-Bahar. Inilah salah satu hal aneh yang bakal dirasakan, bakal ditemukan oleh sahabat Al-Bahar ketika dalam perjalanan ibadah haji maupun umroh di dua tanah suci, Madinah dan juga Makkatul Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Al-Bahar, dan video kali ini saya mau sharing terkait dengan 3 hal aneh yang bakal dirasakan atau ditemukan oleh setiap jemaah ketika dalam pelaksanaan perjalanan ibadah di dua tanah suci, baik Madinah ataupun Makkah, sahabat Al-Bahar. Yang pertama, Masya Allah, Tabarakallah, semua jemaah akan mendengarkan lantunan kumandang azan 2 kali pada satu waktu, sahabat Al-Bahar. Itu bisa kita dengar pada waktu sholat subuh, ya. Masya Allah, sebentar kita sambil jalan, sambil keliling di pelataran Masjidil Haram, sambil kita lihat situasi dan kondisinya. Allahu Akbar. Nah, pada saat kita pertama kali mengalami hal aneh yang seperti itu, khususnya mendengar pelaksanaan azan 2 kali dalam waktu sholat tuh, yang pertama, kita jangan langsung melaksanakan sholat subuh, karena sejati dari adzan yang awal itu, ya adzan awal, adzan pertama sebelum waktu subuh tiba, biasanya dilakukan jauh lebih awal sebelum waktu subuh yang sesungguhnya. Kalau misalkan waktu subuh jam 4 atau jam 4 lebih, kumandang azan awal yang akan kita dengar itu pada saat sekitar kisaran jam 3 gitu. Nah, pada saat itulah jangan kita terburu-buru untuk melaksanakan sholat subuh langsung, atau mungkin kita langsung mengharapkan adanya kumandang iqamat gitu. Jangan, karena itu hanya baru bertanda adzan awal saja, ya, seperti itu. Kemudian kita akan kembali mendengarkan lantunan kumandang azan di Masjidil Haram. Itu baru yang kedua bertanda adzan subuh yang sesungguhnya. Dari situlah kita mulai bersiap untuk melaksanakan sholat subuh, dan kita harap sebentar lagi akan menyusul lantunan kumandang iqamat, baru kemudian berjamaah sholat subuh. Jadi kenapa sebabnya ini saya ceritakan, karena waktu saya aktif bawa jemaah, banyak sekali jemaah yang menanyakan bahwa di kota Mekah atau Madinah tuh sering mendengar azan 2 kali pada saat waktu subuh gitu, ya. Makanya saya buatin videonya. Insya Allah mudah-mudahan sahabat Al-Bahar langsung paham, karena ini bukan sebuah hal yang langka, bukan sebuah keanehan yang fenomena, ya, tapi ini memang sudah ada dari awal, ya, dalam ajaran Islam. Akan tetapi bedanya di kita di Indonesia jarang dilakukan gitu. Maka ketika kita sampai ke dua tanah suci, tempat kiblatnya umat muslim beribadah, kita akan menemukan hal-hal aneh seperti itu. Dan hal aneh yang kedua yang akan ditemukan oleh jemaah pada saat di Mekah itu, setelah pelaksanaan sholat selalu ada sholat jenazah. Dalam hal ini saya ingatkan, ketika kita mendengar namanya sholat jenazah, kita usahakan selalu ikut. Kenapa saya sarankan untuk ikut? Karena melaksanakan sholat jenazah itu pahalanya besar banget, sahabat Al-Bahar, ya. Bahkan dalam salah satu
hadis diceritakan bahwa ketika kita melaksanakan sholat jenazah itu pahalanya gambarannya bukit Uhud yang besar itu di Madinah Salatul Bahar. Seperti itu, makanya saya sarankan untuk mengikuti sholat jenazah. Lagian tidak lama kok, setelah waktu sholat jangan buru-buru langsung keluar, duduk sebentar, mungkin kisaran 3 atau sampai 5 menit lah, baru kemudian kita akan mendengar tanda-tanda di mana sholat jenazah itu akan dilakukan, sahabat El-Bahar. Seperti itu. Nah sebentar, Masya Allah, Tabarakallah, kita sebenarnya hampir gagal fokus dengan keadaan saat ini. Lihat tuh, kita angkat kameranya, Masya Allah, Tabarakallah, Allahu Akbar. Dari tadi videonya kita kebawahin, pas kita angkat, ya salam, Allahu Akbar. Hal berikutnya atau yang ketiga yang bakalan sahabat El-Bahar temukan, keanehan di kota Mekah dan kota Madinah situasi seperti ini. Nah, biasanya kita melaksanakan sholat dengan normal, ya, melakukan aktivitas ibadah dengan normal seperti biasanya, dalam keadaan khusyuk gitu ya, tidak berdesak-desakan pada waktu sholat. Di sini Mekah ataupun Madinah, sahabat El-Bahar bakalan merasakan hal itu, baik ketika dalam keadaan sholat itu bakal mendapatkan hal aneh seperti berdesak-desakan, karena di sini tidak ada jarak sama sekali bagi jemaah ketika di saf barisan sholat. Harus nempel antara kaki kita sama kaki jemaah yang lain, tuh harus nempel, karena diyakini ketika ada celah di antara jemaah sholat, disitulah setan mengisi ruang celah itu. Makanya di sini dipastikan harus nempel antara kaki kita dan kaki jemaah yang lain. Apalagi kalau kita sholatnya bersampingan, berbarengan dengan orang luar Indonesia, seperti orang Arab atau orang Mesri atau orang luar daripada Indonesia lah, seperti itu. Itu bakalan kita temukan. Lalu kemudian keanehan berikutnya yang pasti dan yakin banget akan kita temukan, situasi beberapa saat setelah pelaksanaan sholat, baik itu maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar. Itu keramaian, situasi macet, berdesak-desakan seperti ini bakalan ditemukan dan dirasakan langsung oleh sahabat El-Bahar. Sebentar, ini ada garis ini, kita sampai ditogol karena itu. Ditogol, nyantol kita kena pagar itu. Aduh, sorry sahabat El-Bahar, kita gagal fokus karena memang udah ketawa kecil. Ya Allah, tuh. Ya Allah. Nah, sedikit himbauan buat sahabat El-Bahar, walaupun kita senang, riang gembira, berbahagia, jangan sampai ketawa ketiwi yang berlebihan seperti apa yang kita lihat barusan ya. Jangan sampai, biasa saja gitu ya. Rasakan sendiri kenikmatan beribadah di dua tanah suci, baik ibadah umroh dan ibadah haji. Jangan sampai pada saat berdesak-desakan seperti ini kita ketawa ketiwi hahaha bersama dengan teman gitu ya. Karena selain daripada mengganggu jalan, membuat hal yang macet, juga mengganggu aktivitas orang yang lalu lalang. Selebihnya bukan hal tidak mungkin kalau kita ketawa ketiwi yang berlebihan seperti itu akan menimbulkan sesuatu yang negatif seperti itu. Nah, kembali kita ke pembahasan yang terakhir sahabat El-Bahar. Sekali lagi saya sampaikan, di mana seluruh jemaah ketika bubar sholat beberapa saat setelah bubar sholat akan merasakan situasi padat dan macetnya jemaah di pelataran Masjidil Haram, baik Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah. Satu contoh ini nih, tuh setiap jalan
menuju ke perhotelan. Masya Allah, barakallah. Ya, padat banget. Inilah keanehan yang bakalan ditemukan dan dirasakan oleh sahabat El-Bahar ketika dalam pelaksanaan atau perjalanan ibadah haji, baik ibadah umrah di dua tanah suci Mekah dan juga Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah dengan 3 hal aneh yang bakal ditemukan oleh sahabat El-Bahar ketika di dua tanah suci, mudah-mudahan setelah nyimak video ini mengetahui 3 hal itu, lalu kemudian sampai di sini akan menambahkan ringan perjalanan ibadahnya, karena memang sudah sedikit mengetahui dari video ini. Insya Allah tuh lihat, desak-desakannya nggak main-main sahabat El-Bahar, bersama dengan orang yang postur tubuhnya, kepalanya, postur tubuhnya besar seperti ini tuh, tinggi banget tuh. Saya berada di ininya, keteknya tuh, ya. Jadi dari hal seperti ini aja akan menjadi hambatan bagi sahabat El-Bahar yang mungkin postur tubuhnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu besar seperti orang-orang luar yang ada di kamera ini tuh. Bismillah, Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Sebenarnya masih banyak sih hal-hal aneh yang bakal ditemukan dan dirasakan oleh sahabat El-Bahar ketika dalam perjalanan ibadah haji baik umroh di dua tanah suci. Tapi insya Allah kalau sahabat El-Bahar berminat akan kita buatin di next video insya Allah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita akhiri, kita mampir dulu di pinggir sini dan kita fokuskan pandangan kita kepada jutaan lautan jemaah yang sedang berdesak-desakan, di mana situasi seperti ini bakalan dirasakan oleh sahabat El-Bahar ketika dalam perjalanan ibadah haji, baik ibadah umroh di dua tanah suci Madinah dan juga Mekah. Allahu Akbar. Semoga semuanya kita dilimpah ruahkan milik rezekinya, diberikan kebaikan serta keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir saya kembali sampaikan bahwa situasi berdesak-desakan seperti ini bakal dirasakan oleh sahabat El-Bahar ketika berada di tanah suci Mekah beberapa saat setelah pelaksanaan sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Dan baiklah sahabat El-Bahar, itu aja dulu ya. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya tunjukkan di video ringan kita ini. Doa buat teman-teman semua, mudah-mudahan dilimpah ruahkan milik rezekinya, disegerakan sampai datang ke dua tanah suci menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji. Semoga segera terkabul. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sekali lagi sahabat El-Bahar, inilah salah satu hal aneh yang bakal dirasakan, bakal ditemukan oleh sahabat El-Bahar ketika dalam perjalanan ibadah haji maupun umroh di dua tanah suci Madinah dan juga Makkahul Mukarramah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.